sudah dewasa, lalu kita ubah formatnya menjadi sekolah unggulan untuk orang-orang yang miskin tetapi punya potensi untuk bisa keluar dari kemiskinan. Nah, jadi kita tampung, kalau yang di Medan ini khusus untuk Sumatera Utara saja. Gitu. Jadi setiap tahun kita rekrut kurang lebih 100 anak dari seluruh kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Seleksi nilainya juga? Diseleksi nilainya, tapi seleksi pertama yang paling penting adalah yang miskin. Oke. Jadi harus betul-betul miskin kin-kin ya, tetapi punya potensi, sehat badannya, sehat jasmani dan rohaninya, lalu juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam artian dididik bukan hanya disekolahkan, tetapi kehidupannya pun dirubah. Jadi kita ini kalau selesai sekolah, dia masuk ke asrama. Jadi pendidikan 24 jam terjadi. Jadi kita berharap nanti mereka itu keluar menjadi manusia-manusia yang unggul. Ya. Kayak leadership-nya betul, juga semua ya, leadership, kewirausahaan, semua segala macam dalam sebuah komen. Berarti artinya Pak, mungkin Bapak juga melihat nih Pak, ada potensi anak singkong selanjutnya yang mengikuti jejak Bapak. Mungkin nggak sih Pak, makanya Bapak mengumpulkan anak-anak seperti Iya, Bapak? saya berharap, tentu saya kan juga latar belakang saya kan dari keluarga miskin. Dan saya bisa keluar dari kemiskinan, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa seperti sekarang, itu karena masalah pendidikan. Jadi saya percaya betul hanya pendidikanlah yang bisa memotong mata rantai kemiskinan. Nah, kita berharap nanti 10-20 tahun yang akan datang, mereka akan jadi orang-orang yang sukses, dan mereka inilah yang nanti bisa menjadi agen perubahan untuk keluarganya dan untuk lingkungannya. Sehingga someday kita berharap tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia. Oh, amin ya rabbal alamin. Jadi nantinya juga mudah-mudahan dari sekolah itu ya Pak ya, ada the next CT selanjutnya Pak. Ya, kita berharap lah. Tapi Pak, bicara soal perjuangan Bapak nih yang tadi meniti dari benar-benar dari bawah begitu ya Pak ya. Itu kan dulu sebenarnya Bapak dokter gigi yang jurusannya. Terus akhirnya beralih menjadi seorang wirausaha seperti ini tuh kenapa Pak? Iya, karena terpaksa. Jadi saya waktu masuk ke perguruan tinggi itu kan harus ada biaya kuliah, harus bayar uang kuliah, ada biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, kebetulan orang tua saya tidak punya kemampuan untuk itu, sehingga saya mulai masuk itu sudah harus mencari uang sendiri. Nah, boleh dong Pak, berarti diceritakan pengalaman mencari uang nih, apakah jualan atau apa? Saya memulai itu justru memulai dari kampus. Ya, karena pada waktu era saya tidak ada satu orang pun yang melihat kampus sebagai tempat yang baik untuk memulai wirausaha. Jadi saya praktis waktu itu tidak punya kompetitor. Ya, jadi saya melakukan mulai dari apapun. Ya, mulai membuat diktat-diktat, menjilid buku. Iya, lalu menjual kaos, sekarang tuh laris Pak. Iya, menjual kaos, menjual tas, menjual stiker, sampai terus berkembang menjadi menjual alat-alat kedokteran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu yang waktu di kampus itu Pak, itu biaya untuk biaya kuliah? Untuk 100% gitu ya? tujuannya tadinya untuk biaya hidup. Saya tidak pernah berpikir someday saya akan jadi seperti ini. Hidup itu seperti mengalir saja. Sampai dengan Bapak sebesar ini tentunya kan pasti banyak jatuh bangunnya. Ada nggak sih Pak pengalaman yang bisa dibagi ketika Bapak mencapai titik kesulitan itu sampai akhirnya Bapak memutuskan bisa untuk bangkit lagi, lanjut lagi? Ya, jadi filosofisnya begini. Kalau namanya seorang berusaha, itu jatuh itu adalah suatu yang biasa. Ya, kalau saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya jatuh. Ya, artinya sudah bukan puluhan, bukan ratusan, mungkin ribuan kali. Ya, jadi itu adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Cuman saya itu selalu setiap jatuh saya bangun lagi, jatuh bangun. Nah, yang bisa membuat motivasi sebegitu besarnya untuk bisa bangun lagi tuh apa dorongannya? Iya, karena saya percaya bahwa keberhasilan kita tuh tergantung diri kita sendiri, bukan tergantung orang lain. Kalau mau disimpulkan nih Pak ya, yang nilai apa sih yang paling kuat dari diri Bapak sehingga akhirnya sekarang bisa mencapai salah satu orang terkaya di Indonesia bahkan di dunia gitu ya, menurut sebuah majalah, itu nilai yang paling bisa diambil oleh orang-orang? Yang paling penting adalah bahwa saya selalu yang pertama simple, saya selalu berpikir positif dan berpikir baik.
saya selalu, kalau bahasa Inggrisnya good faith, ya. Jadi selalu agama yang saya anut mengajarkan saya selalu memulai sesuatu dengan niat baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pasti melakukan itu dengan segala upaya maksimal. Saya ini orang yang perfeksionis. Ya, jadi kalau berbuat sesuatu pasti yang maksimal. Pengennya sempurna. Gitu. Jadi saya mengerahkan, mengeksplor semua apa yang saya miliki, tenaga, waktu, pikiran, perasaan, semua saya limpahkan untuk pekerjaan itu, ya, sehingga upayanya maksimal. Dan soal hasil akhir, saya selalu berserah diri kepada Allah.